gimana Fitrina? Tadi kan kita tanya ya di harapannya buat dedinya. Nih, kamu kalau ketika mendengar Dedi mau nikah lagi, bahagia pasti. Ada khawatirnya juga gak? Ada sih pasti. Khawatir ke Dedi atau ke istrinya Dedi? Lebih ke istri Dedi sih. Karena sempat ada trauma kecil yang tidak bisa aku ceritakan di sini. Akan kehadiran orang di dalam orang kehidupan baru. kalian gitu. Kamu berharapnya kamu merasa apa? Aku berharapnya ya semoga mama baruku yang sekarang bisa jadi pengganti ibu yang aku mau, yang bisa juga menerima kekurangan dan kelebihan aku. Kekurangan dan kelebihan kamu. Iya. Ini apa sih kamu diperkenalkan, gimana tuh proses diperkenalkannya? Jadi sebenarnya Dedi dan Kak Amel ini memang ketemu itu di Malaysia waktu itu, dikenalin sama temennya, terus kita sebenarnya udah sering jalan bareng, nonton bareng, shopping bareng, terus akhirnya kayak Dedi kan kelihatannya kok Dedi ngerasa nyaman ya sama Kak Amel ini, terus aku juga kayak ngerasa cocok gitu sama Kak Amel, terus ya udah deh akhirnya kemarin Dedi memutuskan untuk minta izin sama aku, Kak Dedi mau nikah lagi, kakak setuju nggak? Akhirnya aku mengokein kalau it's okay kalau Dedi bahagia sama Kak Amel. Akhirnya kamu mengokein. Akhirnya. Awalnya masih ragu-ragu. Tapi ngeliat Dedi kayaknya happy ya udah aku Oke, baiklah. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Kita ada tamu berikutnya yang juga yang akan kita tanya-tanya. Ada Ustadz Solmed dan juga April Jasmine. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ustadz Solmed, pendakwah sekaligus aktor kelahiran 1983 ini pernah menjadi juara umum dalam lomba pidato dan ceramah tingkat nasional di Masjid Istiqlal pada 2000. Pria berdarah Batak Betawi yang pertama kali bertemu dengan istrinya April Jasmine saat bermain sinetron pesantren rock and roll pada 2011 ini menikah pada 2011 dan dikaruniai 3 anak. Rumah barunya yang bergaya Timur Tengah diduga mencapai 80 miliar di Bogor ini viral karena memiliki fasilitas mewah seperti lapangan tembak, pom bensin mini, area badminton, gym, serta spa. Postingan April di TikTok pada 26 Januari lalu saat syuting di rumah miliknya dikomentari memantau orang kaya oleh akun Direktorat Jenderal Pajak hingga Ustadz Solmed membalas melalui postingannya dan menyebut jika dirinya selalu taat membayar pajak hingga zakat. Postingan tersebut dikomentari netizen dan menyebut Ustadz Solmed ria dan mengumbar urusan duniawi. Seperti apa tanggapan Ustadz Solmed dan April yang dipertanyakan mengenai sumber kekayaannya oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Dan sudah bisa berkan Ustadz Solmed dan juga April Jasmine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah 2 developer ya. Sekarang Senin harga naik ya. Karena kemarin juga rame lagi ya. Ustadz kan banyak memposting membagikan proyek-proyek rumah lainnya gitu. Orang jadi kayak, oh kemarin baru bikin rumah segede-gede itu, bikin rumah lagi. Coba kita lihat kompilasinya seperti apa berikutnya. Komentar netizen coba kita baca langsung dijawab nih. Kirain lagi bangun pesantren dan masjid sama tahfidz Quran katanya gitu. Amin. Itu juga sudah ada dalam rencana atau sudah ada sebetulnya? Lahannya sudah ada. Oh, lahannya sudah disiapkan. Oh, jadi ini. Jadi gini, mungkin seusia saya tuh udah nggak lagi bisa fokus bangun pesantren kali ya. Tapi kita nyiapin buat anak. Siapa tahu dengan izin Allah, anak-anak kita tuh bisa jadi pimpinan pesantren. Amin. Saya tuh inget pesan ayah saya. Kamu kalau mau bangun pesantren pakai duit sendiri. Jangan boleh minta, jangan minta sumbangan, jangan bikin proposal. Takut ada duit yang kepake. Makenya nggak banyak, tapi dosanya sama. Akhirnya kepikiran, pakai aja yang banyak. Nah, ayah saya tuh nasehatin, kalau udah kuat finansial kamu, bangun pesantren. Tapi kalau belum, nyumbang aja. Pesantren mana yang butuh, tahfiz mana yang perlu. Kamu punya uang walaupun 1.000 rupiah, nilainya besar di sisi Allah. Jadi nasihat itu tuh nempel. Jadi kalau dibilang kenapa belum, karena mungkin usia saya pertama udah 40 tahun lebih nih. Yang kedua tadi finansial masih terus kita kejar. Berharap nanti anak-anak bisa kita buatkan pondok pesantren dan dia dah yang ngasuh. Gitu. Jadi ini dalam rangka menyiapkan finansial, ini dalam rencananya jangka panjang sekali gitu ya. Yang berikut coba kita lihat komentarnya.
Ya Allah, kenapa komentar pada julid semua? Mau datang dari mana uangnya bukan urusan kita semua. Ada pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana kalau misalnya kalian di posisi Jasmine, apakah melakukan hal yang sama gitu ya? Dan ini ya karena dipertanyakan ini duit dari mana dalam 4 tahun udah bisa balik lagi ya. Ustadz Solmed bahkan posting membalas. Sempat dikomentir entarin di coba kita lihat mana. Insya Allah saya taat bayar zakat dan pajak Pak. Pantau terus wajib pajak di Indonesia, khususnya itu akun netizen yang suka nanyain pajak orang lain. Jangan-jangan dia yang nggak bayar kayak gitu ya. Terus kalau kita lihat di Google pencarian juga ya, yang dicari kalau kita ketik Ustadz Solmed itu yang banyak adalah pertanyaan seperti ini. Coba kita lihat. Google Me-nya adalah kekayaan Ustadz Solmed dari mana? Kenapa Ustadz Solmed kaya? Iya Ustadz. Ya. 4 tahun kok bisa cepat banget sih Ustadz? Cepet ya? Iya. Makanya kalau pengen tahu, mampir ke rumah. Kantor kita ada, udah berdiri, kita upload. Coba datang deh. Gimana sih supaya bisa kaya? Nanti saya kasih tahu tuh caranya. Oh gitu ya? Jadi banyak hal, banyak cara untuk kita tuh bisa gampang kaya, mudah kaya, cepet kaya. Bener nih Pak? Bener. Mampir ke kantor. Kan kita punya kantor tuh. Nggak bisa jawab sekarang aja Pak Ustadz. Gini, dari dulu saya April tuh berusaha mengelola keuangan dengan baik dan cerdas. Contoh, ada tanah murah, kita beli. Kita berpikir sekian tahun ke depan tanah pasti naik. Investasi. Ya, value-nya pasti bertambah. Hari ini misalnya beli 500 juta. 3-4 tahun ke depan bisa jadi 4 miliar, 3 miliar. Tapi buat orang yang nggak berani berbisnis, naruh duit 10 juta aja nggak mau. Apalagi naruh uang 500 juta untuk beli investasi tanah. Iya. Makanya orang yang punya uang itu biasanya kalau dia cerdas, dia akan investasikan. Itu kata senior-senior yang sudah hebat kekayaannya. Makanya waktu COVID itu sebenarnya sedih karena duitnya ada, cuman ketahan di tanah. Itu dia masalahnya. Benar. Jadi cashnya memang berkurang karena saat itu kita lagi membangun properti. Oke, baiklah. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga buat Ustadz Solmed ya. Selain berikut ini, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Room TV.